Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Incap, informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali kami akan membahas tentang aplikasi BKN, yaitu aplikasi disepakati atau aplikasi yang kita gunakan untuk mengkonversi PAK konvensional ke integrasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, itu konvensional harus diintegrasi dulu supaya bisa digabungkan dengan PAK hasil konversi dari predikat kinerja. Oke, jadi inilah tampilan dari aplikasi disepakati. Ini digunakan oleh pejabat fungsional. Oke, jadi pertama-tama kita login di sini. Nah, jadi ini untuk loginnya itu biasanya ada di bagian kepegawaian yang mengurusi kepegawaian di instansi Bapak Ibu. Jadi silahkan karena untuk loginnya ini bukan perorangan. Jadi silahkan berkonsultasi di kepegawaian masing-masing instansi. Oke, jadi di sini pertama kali itu kita akan input. Nah, jadi di sini kita inputkan NIP pejabat fungsional yang akan kita konversikan PAK-nya. Nah, di sini sudah muncul identitas. Selanjutnya ini kita pastikan sudah sesuai. Kemudian kalau sudah sesuai kita klik ini yang penilaian. Nah, ini ada form. Jadi sebelum kita mengisi itu kita perlu menyiapkan PAK konvensional yang dimiliki oleh pejabat fungsional yang akan kita inputkan. Karena nantinya ini di form ini kita akan isi sesuai nilai yang tertera pada PAK fungsional. Nah, di sini. Jadi ini ada contoh satu PAK. Nah, ini dia S1, jadi di sini kita isikan untuk pendidikan 100. Jadi ini kan banyak ini item-itemnya, sedangkan di aplikasi disepakati itu hanya ada beberapa item. Ini ada pendidikan, ada tugas pokok, ada pengembangan profesi, dan ada unsur penunjang. Nah, jadi ini perlu kita akumulasi dulu. Jadi diakumulasi sebelum kita masukkan di form tadi. Jadi itu intinya. Kalau dia S1 berarti pendidikan yang dinilaikan itu pada konvensional itu 100. Kalau pendidikannya D3 itu 60. Jadi nanti sisanya itu kita masukkan di tugas pokok, atau bisa juga kalau misalnya di sini ada pengembangan profesi itu kita masukkan di pengembangan profesi dan unsur penunjang. Nah, di sini ini tadi 100 saja untuk pendidikan. Kemudian untuk tugas pokok itu ini akumulasi dari tugas pokok dikurang, maksud saya akumulasi dari unsur utama dikurang pendidikan. Itulah angka kredit untuk tugas pokoknya. Jadi di sini kita masukkan jadi itu PAK itu bermacam-macamnya. Jadi nanti sisa Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, ini saya masukkan 18,75. Jadi hasilnya sudah sesuai dengan di sini jumlahnya. Jumlah unsur utama itu 118,75. Jadi itu komanya itu diganti dengan titik. Oke, selanjutnya kita beralih ke barunya. Ini 26,750. Jadi nanti itu sisa dipastikan hasil akhirnya itu sama dengan hasil akhir di sini. Jumlah secara keseluruhan. Nah, ini kan jumlahnya 150,070.
Nah, begitupun nanti di aplikasi kita sesuaikan jumlahnya harus sama dengan di sini. Oke, jadi itu yang menjadi patokan supaya yang bersangkutan itu tidak rugi, tidak dirugikan di angka kreditnya. Jadi kemungkinan tadi di sini di tugas pokoknya ini perlu kita tambahkan supaya jumlahnya itu cukup 150,070 seperti itu. Jadi ini kita coba lihat kembali. Nah, itu intinya itu kalau pendidikan 100 ya, kalau S1, kalau yang D3 itu 60. Nah, di mana nanti ya ini sudah cocok dapat 150,070. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau sudah cocok seperti ini, kita masukkan untuk masa penilaiannya itu mulai berapa. Nah, karena untuk yang batas akhirnya itu sudah dikunci. Jadi di sini masa penilaiannya itu 1 Januari 2021 sesuai PAK-nya. Nah, untuk batas akhir itu dikunci sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita akan upload file pendukung. Nah, file pendukungnya itu adalah PAK yang tadi, file PDF yang kita upload. Nah, di sini kita cari file PAK-nya. Nah, ini. Nah, setelah kita dapat itu kita klik terus open. Nah, setelah itu kita lanjutkan, klik tombol lanjutkan. Nah, setelah itu nanti di bawah ini ada proses hitung. Jadi ini proses inilah nanti nilainya akan diintegrasi. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi yang tadinya ini PAK konvensionalnya itu 150. Nah, setelah dijadikan PAK integrasi, ini sisanya 50,070. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk tahap penginputan. Setelah tahap penginputan itu kita ke tahap pencetakan, tapi di sini kita lihat bagaimana caranya ini aplikasi mengkonversi. Nah, jadi itu pendidikan berarti pendidikan yang dikurangi. Jadi yang awalnya 150 dikurang pendidikan 100 berarti angka akhirnya itu sisa 50,070. Nah, di sini ada notifikasi muncul untuk mencetak, silahkan ke menu cetak. Nah, jadi kita bisa langsung cetak di sini. Kemudian kita masukkan untuk NIP-nya di sini. NIP yang tadi yang kita input. Nah, jadi ini saya sensor untuk NIP-nya karena tidak boleh menampilkan. Oke, jadi ini ada kesalahan. Nah, ini belum ada kopnya, jadi kita harus setting dulu untuk kopnya. Jadi dia itu ada di menu setting, kemudian kop surat. Nah, jadi untuk kop di sini silahkan Bapak Ibu sesuaikan siapa di sini yang mau tanda tangan. Nah, termasuk untuk penanda tangannya itu kita setting di menu setting yang di TT tadi. Nah, ini saya cari dulu kopnya. Jadi itu kopnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan siapa yang akan menandatangani PAK integrasinya. Jadi itu paling tidak itu yang menandatangani adalah eselon 2, pejabat eselon 2. Nah, oke, jadi setelah kita setting untuk kop suratnya, kita kembali ke menu cetak untuk mencoba mencetak hasil dari yang kita input tadi. Nah, ini. Nah, di sini ada lagi untuk form isiannya adalah nomor PAK. Jadi ini untuk nomornya ini tergantung lagi di instansi masing-masing. Nah, silahkan di agenda untuk penomorannya supaya
nanti akan konsisten. Nah, ini kita akan isi rekomendasi. Jadi nanti di sini diisikan sesuai yang muncul di sini. Apabila terjadi kekurangan berarti itu belum bisa direkomendasikan untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Jadi kita di situ sisa memilih. Kemudian juga di sini tembusan kita isi keempat form yang ada, mulai dari bupati, kemudian kepala regional BKN berapa, kemudian BKPSDM di instansi Bapak Ibu. Nah, itu tembusannya. Nah, ini semua harus diisi keempat-empatnya, karena kalau misalnya kita tidak isi salah satunya itu tidak akan bisa lanjut. Nah, seterusnya di sini penandatangan itu kita isi lokasinya di mana. Nah, ini saya contohkan di Kepulauan Selayar, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Nah, jadi ini tanggalnya ini bisa sampai akhir Desember ya ini. Kecuali untuk pak konvensional itu penanggalannya tidak bisa melebihi tanggal 30 Juni 2023. Nah, di sini untuk instansinya saya masukkan Kepulauan Selayar. Nah, ini untuk penandatangan itu sebelumnya kita sudah input ya. Jadi ini kita sudah input di menu setting tadi. Nah, di sini ada tertulis manual. Jadi kalau misalnya kita mau download dulu PAK-nya itu kita klik yang manual tadi. Nah, untuk hasil downloadan ini ada 3 dokumen. Pertama, perhitungan dan akumulasi angka kredit, kemudian perhitungan kekurangan, dan yang terakhir itu PAK-nya, PAK integrasi. Nah, jadi seperti ini untuk PAK integrasinya. Nah, jadi di sini tertulis berapa kekurangan untuk kenaikan pangkat, begitupun untuk kenaikan jenjang. Jadi berapa lagi yang kita butuhkan angka kredit. Nah, jadi nantinya dengan perolehan seperti ini bisa kita gabungkan dengan konversi SKP. Nah, selain dengan tanda tangan manual, itu kita bisa juga proses menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya kita bisa masuk di menu data untuk melihat semua data yang sudah diinputkan. Nah, contohnya ini yang saya tampilkan di layar. Nah, itu ada tombol aksi di sebelah kanan, paling kanan. Di situ bisa kita melakukan beberapa aksi, yaitu melihat, kemudian mengubah, kemudian disinkron dengan CASN, kemudian menghapus data. Jadi kalau misalnya kita ingin menghapus, itu kita bisa masuk di menu data. Jadi kalau misalnya ada pak mungkin yang tidak sesuai, itu kita bisa ubah, atau misalnya kita mau hapus dulu boleh, itu di menu data. Oke, jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang aplikasi disepakati. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.